Saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa hari ini ada pemanggilan satu pemain, Jens Raven, dikarenakan Mauro Zylstra kemarin saat pertandingan itu ada cedera, sehingga tidak bisa untuk mengikuti sesi latihan dan pertandingan melawan Bulgaria. Resmi, Mauro Zylstra dicoret. FIFA beri izin pergantian darurat. John Hartman dapat amunisi baru untuk Garuda hadapi Bulgaria. Jelang partai puncak FIFA Series 2026, atmosfer panas benar-benar mencapai titik didih. Bukan hanya soal persiapan taktik dan mental, tetapi juga drama internal yang mengguncang skuad timnas Indonesia di saat-saat krusial. Keputusan besar akhirnya diambil oleh pelatih kepala John Hartman. Tanpa kompromi, ia resmi mencoret Mauro Zylstra dari daftar pemain yang akan tampil di final melawan Bulgaria. Banyak yang terkejut, pasalnya, Zylstra justru tampil cukup menjanjikan di laga sebelumnya. Namun, Hartman tak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Cedera akibat benturan keras membuat kondisi sang striker belum sepenuhnya pulih, dan di laga sebesar final, hanya pemain dengan kondisi prima yang layak turun. Namun di balik keputusan itu, tersimpan fakta mengejutkan. Hartman ternyata sudah menyiapkan skenario darurat sejak awal turnamen. Situasi darurat ini tidak membuat kubu Garuda goyah, justru sebaliknya, semuanya sudah berada dalam kendali. Begitu Zylstra dipastikan out, Hartman langsung mengeksekusi rencana B yang sudah lama disiapkan. Tanpa menunggu lama, ia memanggil Jens Raven untuk mengisi slot kosong di lini depan. Langkah ini langsung mendapat persetujuan dari FIFA yang memberikan izin pergantian darurat, sebuah keputusan krusial yang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tetap tampil dengan kekuatan penuh. Masuknya Raven bukan sekadar pengganti, tapi bagian dari strategi besar yang dirancang untuk mengejutkan lawan. Nama Raven mungkin belum setenar pemain senior lainnya, namun di mata Hartman, ia adalah kartu truf yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Striker muda ini dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tajam, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta keberanian dalam duel udara. Karakter ini sangat cocok untuk menghadapi gaya bermain fisik dan disiplin dari Bulgaria. Lebih menarik lagi, Raven langsung bergabung dalam sesi latihan intensif tanpa fase adaptasi panjang. Ia dipersiapkan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian aktif dari skema permainan. Dengan hadirnya Raven, Hartman kini memiliki lebih banyak variasi taktik di lini depan. Ia bisa mengombinasikan kekuatan oleh Romeni sebagai motor serangan yang kreatif dan tajam, Ramadan Sananta sebagai finisher house goal di kotak penalti, sementara Jens Raven sebagai opsi kejutan dengan mobilitas tinggi. Skema permainan cepat, pressing agresif sejak menit awal, hingga variasi crossing dan serangan balik kilat disebut akan menjadi senjata utama Garuda. Bahkan, beberapa sumber menyebut Hartman tengah menyiapkan perubahan formasi fleksibel yang bisa berubah dari 4-3-3 menjadi 4-2-3-1 dalam situasi tertentu, membuat Bulgaria akan kesulitan membaca arah permainan Indonesia. Meskipun harus tersingkir, kontribusi Zylstra tetap menjadi bagian penting perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini. Golnya di laga sebelumnya menjadi bukti kualitasnya sebagai striker masa depan. Namun, keputusan ini menegaskan satu hal. Hartman memilih kemenangan di atas segalanya. Tidak ada ruang untuk pemain yang belum 100% siap. Semua harus berada di level terbaik demi satu target, juara. Stadion utama Gelora Bung Karno dipastikan akan menjadi lautan merah putih. Puluhan ribu supporter siap memberikan tekanan luar biasa kepada Bulgaria sejak menit pertama. Terlebih lagi, kemenangan telak 4-0 sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan sekadar tim kejutan, mereka adalah ancaman nyata. Kini, dengan skuad yang telah disesuaikan dan taktik yang semakin matang, timnas Indonesia berada di ambang sejarah besar. Akankah Jens Raven langsung mencuri panggung di debut krusialnya? Ataukah duet oleh Romeni dan Ramadan Sananta kembali jadi mimpi buruk bagi lini belakang Bulgaria? Satu hal yang pasti, strategi sudah disiapkan, amunisi sudah lengkap, dan Garuda siap mengamuk di final. Dan sekarang, semuanya kembali ke satu hal, yaitu kita, para pendukung Garuda. Kami akan datang,
memenuhi setiap sudut stadion utama Gelora Bung Karno dengan satu warna, merah putih. Kami akan berdiri, bernyanyi, dan berteriak tanpa henti, mengirimkan satu energi yang sama ke lapangan, semangat juang tanpa batas. Kami tahu, ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang harga diri bangsa, ini tentang sejarah, ini tentang mimpi yang sudah lama kami tunggu, karena malam ini, bukan hanya 11 pemain yang bertarung, tapi satu bangsa berdiri di belakang kalian. Gila, baru hitungan minggu, John Hertman ubah wajah timnas Indonesia jadi raksasa baru. Chemistry meledak, target Piala Dunia makin nyata. Kehadiran John Hertman di kursi pelatih timnas Indonesia benar-benar menjadi titik balik yang tak terduga. Dalam waktu yang sangat singkat, ia sukses mengubah skuad Garuda dari tim yang masih mencari bentuk menjadi kekuatan yang solid, berkarakter, dan mulai ditakuti lawan. Bukan sekadar pergantian pelatih biasa, Hertman datang membawa revolusi. Ia membangun ulang fondasi tim dari nol, mulai dari mentalitas, komunikasi, hingga pendekatan taktik yang lebih modern dan adaptif. Hasilnya, perubahan terasa instan, bahkan sebelum banyak orang sempat meragukannya. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan bahwa efek kehadiran Hertman bahkan melampaui ekspektasi federasi. Sejak awal penunjukan, keyakinan terhadap pelatih asal Inggris itu memang sudah tinggi. Namun apa yang terjadi di lapangan ternyata jauh lebih impresif. Semua berjalan sesuai rencana, bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ini bukti bahwa pilihan kita tidak salah, ujar Sumarji dengan penuh keyakinan. Salah satu kunci sukses Hertman terletak pada kemampuannya membangun koneksi emosional dengan para pemain. Ia tidak membeda-bedakan latar belakang, baik pemain dari Liga 1 maupun diaspora yang berkarir di luar negeri diperlakukan dengan pendekatan yang sama, terbuka, intens, dan penuh kepercayaan. Pendekatan ini membuat suasana tim berubah drastis. Ruang ganti yang sebelumnya cenderung kaku kini menjadi lebih hidup. Para pemain terlihat lebih nyaman, lebih percaya diri, dan berani mengekspresikan permainan mereka di lapangan. Hertman juga dikenal sebagai pelatih yang detail. Ia tidak hanya fokus pada strategi besar, tetapi juga memperhatikan aspek kecil seperti komunikasi antar lini, transisi permainan, hingga reaksi pemain saat kehilangan bola. Semua dibenahi dalam waktu yang sangat terbatas. Bayangkan saja, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, dengan waktu latihan langsung yang hanya sekitar 1 pekan di ajang FIFA Series 2026, ia mampu membentuk kerangka tim yang jelas. Ini menunjukkan bahwa metode latihan dan pendekatan psikologis yang ia gunakan benar-benar efektif. Dampaknya langsung terlihat dalam pertandingan. Timnas Indonesia kini tampil lebih disiplin dalam bertahan, lebih cepat dalam menyerang, dan yang paling penting, lebih kompak sebagai satu kesatuan. Tidak ada lagi permainan individualistis berlebihan. Semuanya bergerak dalam sistem. Kemenangan meyakinkan di semifinal menjadi bukti konkret bahwa perubahan ini bukan sekadar ilusi. Garuda tampil percaya diri, berani menekan lawan, dan mampu menjaga konsistensi permainan dari awal hingga akhir laga. Tak hanya itu, sejumlah pengamat bahkan mulai melihat Indonesia sebagai kuda hitam yang berpotensi mengejutkan di level internasional jika tren positif ini terus berlanjut. Namun di balik semua euforia tersebut, Hertman tetap berpijak pada visi jangka panjang. Ia tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan, Hertman mengemban misi besar, membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Target ambisius ini tentu bukan hal mudah, namun dengan progres yang ada saat ini, optimisme mulai tumbuh di kalangan publik. Sumarji menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan kesabaran dan dukungan penuh dari semua pihak, federasi, pemain, pelatih, hingga supporter harus berjalan dalam satu arah yang sama. Ini bukan proyek jangka pendek. Kita sedang membangun sesuatu yang besar untuk masa depan. Semua harus saling mendukung, tegasnya. Selain itu, penguatan skuad juga akan terus dilakukan. Evaluasi pemain, generasi, serta integrasi talenta muda menjadi bagian penting dari rencana besar ini. Hertman disebut aktif memantau perkembangan pemain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, demi memastikan kualitas tim terus meningkat.
Kini, dengan chemistry yang semakin matang dan sistem permainan yang mulai mengakar, timnas Indonesia memiliki modal besar untuk melangkah lebih jauh. Namun tantangan ke depan jelas tidak ringan. Konsistensi akan menjadi ujian utama. Apakah Garuda mampu mempertahankan performa ini saat menghadapi tekanan yang lebih besar? Satu hal yang tidak bisa dibantah, perubahan sudah terjadi. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang hanya menjadi pelengkap di turnamen internasional. Di tangan John Hertman, Garuda perlahan menjelma menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang dunia. Dan jika tren ini terus berlanjut, mimpi tampil di Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan target realistis yang mulai berada dalam jangkauan. Di tengah gemuruh harapan yang terus membesar, satu hal kini menjadi semakin jelas. Apa yang sedang dibangun oleh John Hertman bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan sebuah revolusi yang berpotensi mengubah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Perubahan ini bukan hanya terlihat di atas lapangan, tetapi juga terasa dalam setiap detak semangat para pemain. Cara mereka berlari, bertarung, hingga saling percaya satu sama lain kini mencerminkan identitas baru, timnas Indonesia yang lapar akan kemenangan, haus akan pembuktian, dan berani menatap siapapun lawan di depan mata tanpa rasa gentar. Namun perjalanan menuju puncak tentu tidak akan selalu mulus. Tekanan akan datang dari berbagai arah, ekspektasi publik yang semakin tinggi, lawan-lawan yang mulai mempelajari pola permainan, hingga tantangan menjaga konsistensi di setiap pertandingan. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai, apakah Garuda mampu tetap terbang tinggi saat badai datang menerpa. Yang membuat situasi ini semakin menarik, skuad Merah Putih kini tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain kunci. Sistem yang dibangun Hertman memungkinkan setiap individu tampil sebagai bagian dari mesin besar yang bekerja secara kolektif. Ini adalah ciri khas tim besar, ketika satu pemain turun, yang lain siap mengisi tanpa mengurangi kualitas permainan. Lebih dari itu, fondasi mental yang tengah dibangun menjadi senjata utama. Para pemain kini tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Rasa percaya diri yang dulu sering goyah, kini perlahan berubah menjadi keyakinan yang sulit digoyahkan. Dukungan dari federasi, staf pelatih, hingga supporter yang tak pernah berhenti memberi energi menjadi faktor penting dalam perjalanan ini. Semua bergerak dalam satu arah, satu visi, satu tujuan besar, mengangkat nama Indonesia ke level tertinggi sepak bola dunia. Dan ketika kita berbicara tentang target tampil di Piala Dunia 2030, itu bukan lagi sekadar mimpi kosong yang terdengar indah di atas kertas. Dengan progres yang ada saat ini, dengan perkembangan yang begitu cepat, serta dengan fondasi yang semakin matang, target itu mulai terasa masuk akal, bahkan sangat mungkin untuk diwujudkan. Kini, dunia mulai melirik, lawan mulai waspada, dan Indonesia mulai diperhitungkan. Jika tren positif ini terus berlanjut, jika kerja keras ini tidak berhenti di tengah jalan, maka bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan momen bersejarah saat Merah Putih berkibar di panggung terbesar sepak bola dunia, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai penantang serius. Timnas Indonesia telah berubah, dari tim yang dulu dipandang sebelah mata, menjadi kekuatan yang mulai disegani. Dan satu hal yang pasti, perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa menggetarkan Asia, bahkan dunia. Garuda sedang terbang tinggi, dan kali ini, mereka tidak berniat untuk turun begitu saja. Dari sudut pandang kami sebagai fans Garuda, apa yang terjadi saat ini terasa seperti mimpi yang akhirnya mulai menjadi kenyataan. Bertahun-tahun kami menunggu, berharap, dan kadang harus menelan kekecewaan. Tapi kini, bersama John Hertman, kami benar-benar melihat perubahan yang nyata, bukan sekadar janji, tapi bukti di atas lapangan. Kami melihat timnas Indonesia bermain dengan cara yang berbeda, lebih berani, lebih terorganisir, dan yang paling terasa, lebih punya jiwa. Setiap operan, setiap tackle, setiap gol, semuanya seperti punya makna. Ini bukan lagi tim yang bermain tanpa arah. Ini adalah tim yang tahu tujuan mereka, dan bagaimana cara mencapainya. Sebagai supporter, kami merasakan sendiri perubahan atmosfer itu. Dulu, kami sering datang dengan rasa cemas, takut hasil buruk, takut kembali kecewa.
Tapi sekarang, ada rasa percaya diri yang tumbuh. Bahkan saat menghadapi lawan kuat, kami tidak lagi merasa kecil. Kami percaya, Garuda bisa memberikan perlawanan, bahkan menciptakan kejutan. Chemistry antar pemain yang terlihat di lapangan juga jadi bukti bahwa tim ini sedang dibangun dengan hati. Tidak peduli dari mana mereka berasal, Liga 1 atau luar negeri, semuanya menyatu. Kami melihat mereka saling percaya, saling menutupi, dan berjuang sebagai satu kesatuan. Dan bagi kami, itulah ciri tim besar yang sesungguhnya. Lebih dari itu, kami juga melihat bagaimana mental para pemain berubah. Dulu, satu kesalahan kecil bisa membuat permainan runtuh. Sekarang, mereka bangkit, tetap fokus, dan terus bertarung sampai peluit akhir. Ini bukan perubahan kecil, ini revolusi mental yang selama ini kami rindukan. Kami juga sadar, perjalanan ini masih panjang. Target menuju Piala Dunia 2030 bukan hal mudah. Akan ada banyak rintangan di depan, tim-tim kuat, tekanan publik, bahkan ekspektasi yang semakin tinggi. Tapi justru disitulah kami melihat ujian sebenarnya, apakah Garuda bisa tetap konsisten, tetap lapar, dan tetap rendah hati dalam setiap langkahnya. Namun satu hal yang membuat kami optimis adalah fondasi yang sedang dibangun. Ini bukan proyek instan, ini bukan tentang menang hari ini lalu selesai. Ini tentang membangun identitas jangka panjang, tentang menciptakan generasi yang tidak hanya berbakat, tapi juga punya mental juara. Sebagai fans, kami merasa kembali memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Kami tidak lagi hanya bernostalgia dengan masa lalu, tapi mulai menatap masa depan dengan penuh harapan. Setiap pertandingan kini terasa seperti bagian dari perjalanan besar, perjalanan menuju panggung dunia. Dan jujur saja, ada rasa haru yang sulit dijelaskan ketika melihat Merah Putih bermain dengan penuh percaya diri. Karena kami tahu, di balik semua itu ada kerja keras, ada proses panjang, dan ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan bersama. Kami akan tetap ada di belakang tim ini, dalam kemenangan maupun kekalahan. Kami akan tetap bernyanyi di tribun, tetap percaya saat keadaan sulit, dan tetap bangga apapun hasilnya, karena menjadi fans Garuda bukan soal hasil akhir, tapi soal kesetiaan dalam perjalanan. Dan jika tren ini terus berlanjut, jika semangat ini terus menyala, maka hari itu akan datang, hari di mana Indonesia berdiri di panggung dunia, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang yang disegani. Saat itu terjadi, kami tahu, semua penantian, semua dukungan, semua air mata, akan terbayar lunas. Garuda tidak lagi sekadar terbang tinggi, Garuda sedang menulis sejarah. Dan kami, para fans, akan selalu menjadi bagian dari cerita besar itu, dari awal, hingga puncak. Laga puncak FIFA Series 2026 dipastikan bakal menyajikan duel panas yang syarat gengsi. Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, tanggal 30 Maret tahun 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini bukan sekadar final, ini adalah panggung pembuktian bagi skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di level dunia. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan telak di semifinal. Indonesia tampil dominan saat menggilas Saint Kitts and Nevis 4-0, sementara Bulgaria menunjukkan kelasnya sebagai wakil Eropa dengan kemenangan mencolok 10-2 atas Solomon Islands. Statistik ini memperlihatkan satu hal, duel ini akan menjadi benturan dua tim yang sama-sama tajam di lini serang. Atmosfer pertandingan dipastikan memanas, terlebih dukungan puluhan ribu supporter di GBK akan menjadi energi tambahan bagi pasukan John Hartman. Pelatih asal Inggris itu sukses membawa warna baru dalam permainan Indonesia, lebih agresif, lebih terorganisir, dan yang paling mencolok, chemistry antar pemain yang semakin solid. Kapten tim, JIZS, dengan tegas menyatakan bahwa laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Menghadapi tim Eropa seperti Bulgaria jelas menghadirkan standar permainan yang lebih tinggi, baik dari segi fisik, taktik, maupun pengalaman internasional. Namun, justru disinilah mental Garuda diuji, apakah mampu terbang lebih tinggi atau justru terpukul oleh tekanan.